Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar yang ada di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Jumat 5 Februari 2021. Nah, untuk kelas 5 kali ini berjudul Denah Rumahku. Dan untuk yang kelas 6 adalah membuat peta Indonesia. Kalau adik-adik penasaran dengan isi video kali ini, adik-adik bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Subscribe itu gratis kok adik-adik, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya ya. Untuk kelas 5 kali ini berjudul Denah Rumahku. Sinopsis atau ringkasan materinya adalah melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kali ini Kak Kinan mengajak kita untuk mulai membaca buku secara mandiri, membuat perencanaan proyek mingguan dan mengenal kembali arah mata angin. Di samping itu, kamu akan belajar membuat denah sederhana, yaitu rumah tempat tinggal kalian dengan skala tertentu. Nah, itulah ringkasan atau sinopsis kelas 5 kali ini. Untuk literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 5. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah menghitung luas trapesium dari persegi satuan. Nah, ini kakak sudah membuatkan caranya. Langkah-langkah yang pertama yaitu gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran peta, alas dan tinggi sembarang. Sebarang, bahasa Indonesia ya, sembarang itu sebarang ya. Kakak dari Jawa ini, maaf ya. Potong alas dan tinggi sebarang. Yang kedua, potonglah menurut sisi-sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas peta. Nah, kertas peta ini kalian bisa beli atau print sendiri ya di rumah. Kertas peta ini kalau di daerah kakak namanya buku streaming. Ini bisa digunakan berkali-kali kok adik-adik, harganya murah kok, sekitar 2.000 sampai 5.000-an harganya. Nah, setelah dipotong menurut garis, nah ini potonglah trapesium menurut garis tengah tinggi trapesium sehingga menjadi 2 buah trapesium kecil. Oh, jadi ini dipotong jadi 2 yang sini, yang ini ya adik-adik, yang ini. Nah, dipotong menjadi 2 sehingga membentuk 2 buah trapesium yang kecil. Nah, bentuklah kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi. Oh, jadi ini itu kita buat menjadi sebuah persegi. Nah, ini langkah-langkahnya dulu ya. Kesimpulannya kita lihat di soal yang kedua. Adik-adik bisa mempraktekkan ini ya di rumah, selain ditulis juga kalau bisa dipraktekkan. Nah, untuk yang kedua, apa hubungan luas trapesium dari persegi satuan setelah melakukan kegiatan di soal yang pertama? Nah, ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Nah, persegi panjang itu sama dengan setengah dari tinggi trapesium dan lebar, ini lebar ya adik-adik. Lebar persegi panjang sama dengan setengah tinggi trapesium dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Seperti ini di gambarnya. Nah, tadi lebarnya sama dengan setengah dari tingginya ini, tingginya trapesium, dan panjangnya itu sama dengan jumlah sisi sejajar dari sini sampai sini. Gitu ya adik-adik kesimpulannya. Jadi luas dari trapesium yaitu jumlah
sisi sejajar kita kalikan dengan setengah dari tinggi trapesium. Gampang kan adik-adik? Oke, untuk kelas 5 kali ini tugasnya hanya itu menulis langkah-langkah dan menarik kesimpulan dari kegiatan praktek membuat trapesium dari kertas terimin atau kertas kotak-kotak tadi. Adik-adik bisa mempraktekkannya di rumah agar lebih paham dengan soal ke-1 dan ke-2 ini ya. Oke, kelas 5-nya cukup sampai di situ. Sekarang kita masuk ke kelas 6. Di episode 25 berjudul Membuat Peta Indonesia. Sinopsisnya adalah Rena belajar tentang macam-macam peta dari bundanya karena ia ingin tahu. Bunda pun berjanji membimbing Rena membuat peta Indonesia. Tapi Rena merasa bosan. Bunda kemudian mencoba mengajak Rena membaca cerita tentang para penjaga teluk Youteva sambil mencari letak latar cerita di peta. Bunda juga cerita bahwa di laut yang indah banyak hal yang bisa terjadi, termasuk minyak yang tumpah. Rena kaget dan penasaran bagaimana nasib ikan dan fauna lain di laut ketika minyak tumpah. Itulah sinopsis dari kelas 6 kali ini. Untuk literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya. Soal yang pertama, apakah dampak minyak yang tumpah di tengah laut? Jawabannya yang pertama, kandungan kimianya berbahaya saat terhirup atau tertelan. Nah, ini biasanya yang menelan itu adalah ikan-ikan di laut. Nah, nanti bisa menyebabkan banyak ikan-ikan yang mati karena menelan bahan kimia tersebut. Yang kedua, burung dan berang-berang laut terkena imbas paling besar terjadinya tumpahan minyak ini. Nah, burung laut ini makannya ikan. Jadi, kalau ikannya terkena racun dari bahan kimia ini, burung-burungnya juga akan mati. Nah, kalau berang-berang laut, dia melindungi dirinya dengan bulunya. Nah, bulu ini untuk menghangatkan badannya. Menghangatkan. Nah, bulu ini tidak bisa berfungsi dengan baik jika bulunya kotor. Nah, jika bulunya ini terkena tumpahan minyak, jadi kan bulunya kotor. Jadi berang-berang laut itu tidak bisa melindungi tubuhnya dari kedinginan dan berang-berang laut bisa mati. Dan jika ini terjadi berulang-ulang, maka burung laut, berang-berang laut, ataupun makhluk laut lainnya akan mati dan bisa juga punah. Jadi dampaknya sangat merugikan sekali ya adik-adik. Yang ketiga, minyak ringan lebih cepat menguap tetapi mudah terbakar. Minyak ringan ini contohnya adalah bensin dan solar. Nah, ini lebih mudah menguap tapi mudah terbakar. Ini konsekuensinya bukan ke makhluk laut ya adik-adik, tapi ke kru kapal yang minyaknya tumpah di laut. Ini bisa meledak dan bisa membahayakan kru kapal. Dan yang terakhir, untuk minyak berat akan sulit hilang dari laut apabila tidak dibersihkan. Jadi dia tetap menggenang di air laut dan bisa dimakan atau termakan oleh ikan, termakan oleh hewan-hewan lain, dan bisa juga mengkotori bulu berang-berang tadi. Nah, itulah beberapa dampak minyak tumpah di laut. Semua terdengar negatif ya adik-adik. Jadi semoga tidak banyak terjadi kecelakaan di laut dan tidak banyak terjadi minyak tumpah di laut. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebutkan jenis-jenis peta dan kegunaannya. Karena tadi Rena belajar tentang peta, jadi kita diberikan soal jenis-jenis peta serta kegunaannya. Untuk yang pertama ada peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Dalam peta topografi digunakan garis kontur, yaitu garis hayal yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Jadi peta topografi ini
menggambarkan bentuk atau benda yang ada di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Selanjutnya ada peta curah hujan. Peta ini merupakan peta yang menjelaskan banyaknya curah hujan yang sama di suatu tempat. Nah, ini biasanya sering kita lihat di TV ya adik-adik, ini banyak sekali peta curah hujan. Di HP kalian pun ada ini peta curah hujan. Yang ketiga ada peta kepadatan penduduk. Nah, peta ini menggambarkan perbandingan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas daerahnya. Ini biasanya kita tahu peta ini di balai desa atau di kecamatan seperti itu. Nah, itulah 3 jenis-jenis peta yang mungkin sudah pernah adik-adik ketahui atau bahkan adik-adik belum mengetahuinya. Nah, jadi bisa menambah pengetahuan adik-adik kan? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke WA, Instagram, ataupun Facebook kalian. Komen jika ada yang kurang jelas dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!